Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan guru ini guna mengikuti workshop pembelajaran mendalam yang telah diikuti di SMK Negeri 1 Syukur kemarin selama 5 hari. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada pengkuat Nabi Muhammad SAW yang telah mengenalkan kita kepada ilmu pengetahuan sehingga kita dapat mengetahui seperti sekarang ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membersamai kita pada hari ini dalam acara workshop pembelajaran mendalam, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah hadir di ruangan ini, dan penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru yang sudah menyisihkan waktunya sebentar guna mendengarkan apa itu pembelajaran mendalam yang sudah kami jumpai saat pelatihan, yang nantinya dapat kita diskusikan guna untuk meningkatkan pembelajaran kita di SMA Negeri 1 Senudut. Tidak memperpanjang mukadimah pada hari ini, untuk membuka acara pada hari ini mari kita baca Al-Basmalah bersama-sama di dalam hati masing-masing. Selanjutnya, sebelum memasuki ke dalam acara inti, ada baiknya kita mendengarkan arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah kita agar nantinya acara kita dapat berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami minta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Senudun. Adapun kegiatan hari ini dilakukan adalah sebenarnya salah satu syarat ya, ataupun pembelajaran. Kalau di SMK kemarin kan pembelajaran tatap muka secara langsung, ini juga tapi bekerjanya di lapangan atau mengaplikasi langsung di sekolah. Apa itu pembelajaran mendalam? Nantinya Bapak Ibu setelah, makanya ini nanti yang saya harapkan kegiatan ini dapat berlangsung betul-betul serius. Tahu tidak tahunya nanti kita apa itu pembelajaran mendalam, saya sudah sampaikan kepada ketiga rekan Bapak Ibu, itu adalah mereka yang bertanggung jawab. Lanjut ulur pembelajaran mendalam ini yang bertanggung jawab yang ada bertiga ini. Karena apa? Mungkin dasar saya kemarin memilih tiga ini karena diminta hanya tiga. Pertama guru IPS. Saya rencana mau ambil Bu Mis kemarin. Datang Bu Mis. Hadir di sini? Datang kunjungannya. Takut nanti kan ini IT belum apa-apa, nanti Bu Mis sudah merasa terbeban, ya kan? Kemudian saya mau pilih yang senior. Begitu juga dengan IPA, mungkin saya panggil Pak Hasbalah atau yang lainnya, mungkin nanti kurang sehat. Begitu juga dari bahasa, jadi guru bahasa 1 perwakilan, IPA 1, IPS 1. Karena yang betul-betul harus bisa melakukan pembiasan ke teman sejawat yang lainnya. Jadi ada dasar saya panggil. Kemudian satu lagi adalah coding, memang guru IT. Itu Pak Andika, mungkin Pak Andika nanti di lain waktu karena beda tugasnya seperti itu. Jadi itu dasar pemilihan, jangan nanti ditanya bahkan Pak Yani atau kenapa yang lainnya. Dan ini sangat bertanggung jawab dan saya rasa ini bebannya jauh lebih besar. Selanjutnya saat nanti pemaparan itu bergantian bertiga, memang ada sesinya 15 menit seorang. Itu betul-betul Bapak Ibu pahami. Kemarin saya sudah melakukan pertemuan dengan Bu Irma, dengan Bu Ufo, nggak perlu materi banyak saya sampaikan. Yang penting tersampaikan apa itu pembelajaran mendalam,
kemudian bagaimana hubungan dengan siswa, terus bedanya dengan kurikulum merdeka kemarin apa. Terus yang kemarin kita buat konten itu definisi lapang, help itu apa? Kan kemarin cuma buat konten daripada ini. Mungkin nanti di sini walaupun nggak secara luas, tetapi yang inti-intinya saya mau sampaikan hari ini itu harus tersampaikan. Makanya ini bukan hanya untuk menyelesaikan tugas teman-teman daripada ibu-ibu semua atau bapak, bukan hanya, tetapi memang ini untuk ilmu untuk kita. Saya juga ada tugas sebenarnya, tapi itu adalah penyelarasan visi misi yang saya tidak buat hari ini. Apakah nanti visi misi sekolah kita diubah atau tidak, itu nanti juga akan kita musyawarahkan. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya mohon tidak ada yang keluar masuk, betul-betul Bapak Ibu pahami, dan ini nanti akan ada pengawasan langsung dari PBGTK mungkin untuk sebagaimana jauh Bapak Ibu sudah mengaplikasikan kurikulum, bukan kurikulum ya, pembelajaran mendalam deep learning ini ke siswa Bapak Ibu semuanya di kelas. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dimulai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas arahan dan bimbingannya untuk kegiatan pada hari ini, sehingga nanti selama kurang lebih 1 jam kita berada di ruangan ini, kami mendapatkan feedback yang bisa kami diskusikan lagi nantinya bersama-sama untuk kemajuan SMA 1 Negeri Sunudut, SMA Negeri 1 Sunudut. Udah, tidak memperpanjang lagi untuk pemateri yang pertama itu yaitu Ibu Irma Latifah yang akan memaparkan tentang PPT dan PPW. Kepada Bu Irma kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Yani telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya memulai materi, saya sudah mengirimkan link Padlet di grup. Boleh Bapak Ibu isikan pertanyaan yang saya tanya, boleh Bapak Ibu jawab langsung. Nanti akan saya tampilkan. Langsung Bapak Ibu isi di HP masing-masing ya. Nanda pakai Bu. Bagus pakai. Boleh Bapak Ibu tulis namanya, boleh juga secara anonim. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda jika ada murid yang berkata, saya memang tidak pintar di mata pelajaran ini? Boleh silahkan dijawab. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Langsung di tanda plus ini. Tanda plus ini, langsung klik tanda plus, ketik. Di HP kan ada tanda tambah di bawah. Tanda tambah langsung. Klik tanda tambah, jawab pertanyaan yang Bu Irma tanyakan. Jadi jika nanti ada murid Bapak Ibu di kelas bertanya, saya memang tidak pintar di mata pelajaran ini, bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana pendapat Bapak Ibu jika ada murid yang mengatakan, saya memang tidak pintar di mata pelajaran ini? Tulis nama aja Bu Irma, nama dulu baru jawab. Boleh tulis nama Bapak Ibu, nama, langsung apa komentarnya, apa jawabannya. Boleh juga namanya di bawah. Kalau memang tidak pintar belajar. Itu klik kirim Bu ya. Ya. Setelah itu langsung kirimkan.
menurut pendapat masing-masing. Oke, belum ada yang masuk? Langsung aja kirim. Ada klik kirim tulis dulu. Kita dulu. Oke, ada yang berpendapat harus belajar biar pintar. Terus ada dari Pak Adika, saya melakukan pendekatan persuasif terhadap murid tersebut mencari kendala di mana dia tidak bisa memahami pelajaran tersebut, kemudian membimbing murid tersebut secara lebih mendalam. Terus ada dari Bu Anania, saya akan memberikan saran dan semangat yang dapat membantu siswa tersebut. Ada dari Bu Nanda, di mana pelajaran ini kita nggak bisa atau pintar, tapi kita bisa memulai dengan cara yang paling sederhana, yang mudah dipahami dan dipelajari yang kamu tidak pahami. Ada dari Bu Amalia, siswanya sulit Maksudnya gini, dia tidak mau merubah. untuk tidak mau berubah. Terus yang lain semua berpendapat, kirim terus. Before butterfly. By the Ada dari siapa nih? Bu Nanda udah saya baca tadi. Yang di ujung saya. Kenapa nggak tulis nama? King Gecko ya. Iya. Tanda pengenalnya. Saya akan menjawab bukan soal pintar atau tidak, tetapi mungkin kami belum menemukan cara belajar yang cocok untukmu. Yuk kita cari bareng-bareng, dan pun banyak yang awalnya kesulitan tapi bisa berhasil karena terus mencoba dari kesalahan. Ada dari Bu Jikri, Pak Andika tolong. Membangun kepercayaan dari si murid dengan memberikan pujian dan pengakuan pada usaha dan kemajuan kecil yang dicapai oleh murid agar mereka merasa termotivasi untuk terus berusaha dengan membimbingnya. Sebelumnya saya rasa jawaban dari ibu-ibu semua ada dari kita yang memang menggunakan bahasa PBB dan ada yang masih menggunakan bahasa PPT. Baik, selanjutnya kita akan pelajari apa itu PBB dan apa itu PPT. Boleh Pak Andika tayangkan? PPT pola berpikir tetap dan PBB dan pola pikir berkembang. Pola pikir adalah cara seseorang memandang, menilai dan merespons situasi permasalahan. Dengan kata lain, pola pikir merupakan cara pikir yang membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam menghadapi kehidupan. Ini pola pikir tetap. Pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang bersifat bawaan dan tidak bisa diubah. Ciri-cirinya takut gagal dan mudah menyerah. Terus enggan mencoba hal baru, memandang kritik sebagai serangan pribadi. Ini kebiasaan yang sering kita lakukan ketika kita ada satu hal yang belum kita coba, kadang kita udah menyerah terlebih dahulu. Terus enggan mencoba hal baru, kita berada di zona nyaman. Pikiran kita, alah ngapain itu, biar di situ aja, lebih enak kayak gini. Terus di aksi nyatanya, di contoh kenyataannya, ini siswa berkata, saya memang tidak pandai matematika, jadi percuma belajar. Ini kebiasaan yang memang selalu kita dengar. Matematika pelajaran yang sulit, makanya saya malas belajar. Ini memang hal yang lumrah kita temukan. Jangankan di siswa, di kita sendiri seperti itu. Sering kita berkata dengan si anak,
anak itu memang tidak berbakat, biarkan saja. Kadang ada anak yang di dalam kelas kurang merespon. Kalau bahasa Acehnya, jisit kemenan roy, hanmu bahli. Jadi itu pola pikir kita tetap tidak berkembang. Contoh pola pikir dari berkembang. Pola pikir berkembang yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha, strategi, dan belajar dari kesalahan. Ciri-cirinya melihat kegagalan sebagai peluang belajar. Kita jarang melihat kegagalan itu sebagai peluang belajar. Biasanya ketika kita gagal ikut tes, kita akan langsung down dengan bilang, alah, sika menang, sika enak. Padahal itu bisa jadi salah satu peluang. Oh, saya hari ini gagal, saya harus berusaha ke depannya. Itu memang ada jalannya. Terus tidak mudah menyerah. Pola pikir berkembang, kita memang harus tidak mudah menyerah dengan hal-hal yang memang tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus selalu berpikir tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah berusaha. Terus menerima kritik untuk perbaikan. Ketika ada kritikan masukan, kita harus menerima dari berbagai sudut pandang. Jangan kita anggap kritikan orang itu dia itu menyepelekan saya, makanya dia mengkritik saya, makanya dia memberi saran. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus mengambil kritikan itu sebagai saran untuk pemikiran kita lebih berkembang ke depannya. Terus contoh nyatanya, saya belum bisa sekarang, tapi saya bisa belajar lagi. Itu kata-kata yang biasanya harus kita tanamkan di siswa kita. Dia belum bisa sekarang, tapi dia bisa mencobanya lagi. Jangan kita buat dia belum bisa, tetapi malah kita memberikan kata-kata pikiran tetapnya. Maksudnya contoh kayak ini, saya belum bisa sekarang. Kayak saya bilang tadi, ini si kemenan Roy. Dia memang udah seperti itu, gak ada jalan lagi untuk dia berubah. Itu pikirannya masih di situ-situ aja, pikirannya masih tetap belum berkembang. Usahakan kita akan memberikan bahasa, tapi dia bisa belajar, dia bisa usaha, dia akan lebih baik. Terus memotivasi siswa kita. Untuk guru, anak itu butuh pendekatan berbeda agar berkembang. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, untuk kita dampingi, apalagi sekarang ada guru wali, itu memang peran kita sebagai guru wali membimbing siswa kita untuk lebih berpikir berkembang, supaya mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Biarpun kadang-kadang siswa kita lumpuh hanyut, matematiknya kok payah, tapi kita harus memberikan solusi lain supaya mereka lebih semangat. Ayo, kamu bisa. Soal sulit itu bisa kita pecahkan sama-sama. Jadi bahasa-bahasa yang membangun seperti itulah yang harus kita kembangkan sekarang. Ini ada beberapa perbedaan dari fixed mindset dan growth mindset. Ketika situasi sulit, saat menghadapi pelajaran sulit, kalau pikiran tetap, kalau pola pikirnya tetap, itu aku memang tidak pintar pelajaran ini, belum lanjut ke pelajarannya. Tapi ketika pola pikir berkembang atau bertumbuh, aku memang belum bisa, tapi aku bisa berusaha. Itu yang harus kita tanamkan. Di saat gagal ujian, aku gagal, aku bodoh. Itu sering, aku gagal karena aku bodoh. Padahal seharusnya nilai ini belum bagus, tapi bisa saya perbaiki dengan belajar lebih baik. Ketika kita mengikuti ujian, mengikuti tes, kita harus berpikir lagi lebih logis. Berarti saya masih kurang dalam usahanya. Jangan langsung down, aku bodoh,
jangan langsung down seperti itu. Dan juga jangan langsung berpikir di pola pikir tetap. Bapak Ibu sekarang boleh melihat di diri kita sendiri, kita sering di pola pikir tetap atau sudah di pola pikir berkembang. Karena kalau kita berada di zona nyaman, biasanya kita tidak mau berubah. Kita udah nyaman di situ. Jadi, kamu nggak menau, bah menau ya gede. Seharusnya kita harus ada mindset untuk berubah, yaitu grow mindset. Yang selanjutnya, saat melihat teman lebih pintar, dia memang berbakat, aku tidak akan bisa seperti itu. Kita sering bilang kayak gitu. Dia memang udah pintar, jika cara ngeroy. Seharusnya kita jangan berpikir seperti itu, tetapi kita harus berpikir, aku bisa belajar dari cara dia belajar supaya aku juga bisa berkembang. Jadi kita bisa tanya, kenapa kamu pintar? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya sering belajar, makanya saya pintar. Berarti kita juga harus banyak-banyak belajar dan banyak-banyak membaca. Yang selanjutnya, saat diberi tugas sulit oleh guru. Kenapa sih tugasnya susah banget? Aku pasti nggak bisa. Kadang siswa kita ada yang bilang kayak gini, susah banget bu tugasnya, hancur Bu Ilung. Ada yang bilang seperti itu. Seharusnya kita ajarkan ke mereka, tugas ini menantang, tapi aku mau coba pelan-pelan. Jadi buat mereka termotivasi supaya pikirannya terus berkembang. Dengan cara kita mengubah pola pikir kita terlebih dahulu. Jadi untuk contohnya, ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Ada beberapa contoh yang saya berikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti menuliskan beberapa contoh dari pola pikir tetap Ibu sendiri dan bagaimana cara merubahnya. Oke, untuk selanjutnya, strategi menumbuhkan grow mindset di sekolah menurut saya ini, guru memberikan umpan balik yang membangun, menghargai proses bukan hasil, terus mengubah kata tidak bisa menjadi belum bisa, dan mencatat kesalahan dan belajar darinya. Untuk kita sendiri, berarti kita harus sering-sering memberi umpan balik yang membangun untuk siswa, supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk terus mengubah pola pikir menetapnya menjadi pola pikir berkembang atau bertumbuhnya. Dan juga menghargai proses. Sebetulnya kita sebagai guru inilah yang tolak ukurnya yang memang harus menjaga bahasa kita. Jangan kalau ada siswa kita yang padahal mereka udah effort banget loh buat kegiatan, tapi respon kita, alah gak biasanya, bangunan gini. Seharusnya kita menghargai dari proses yang mereka kerjakan itu. Harus kita lebih berikan effort kita juga. Misal mereka 1 memberikan effort untuk kita harus memberikan 5. Jadi semangat mereka 1, kita harus lebih bersemangat. Tingkat semangat kita berarti harus di atas mereka, supaya mereka terus berkembang. Terus membiasakan siswa kita, kalau mereka tidak bisa, berarti belum bisa, bukan tidak bisa. Untuk kesimpulan hari ini, pola pikir adalah cara seseorang melihat dan menanggapi sesuatu hal yang mempengaruhi sikap, tindakan, dan hasil yang diperoleh dengan memiliki pola pikir berkembang. Seseorang akan lebih terbuka untuk belajar berusaha dan tidak mudah menyerah, sehingga lebih mudah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Oke, untuk akhir kata dari saya, bukan karena kita pintar kita berhasil, tapi karena kita tidak berhenti mencoba. Saya akhiri untuk materi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya harus bekerja ya. Oke, terima kasih Bu Irma Latifah yang sudah memaparkan tentang PPT dan PBB. Untuk sesi ini kami buka sesi pertanyaan, yaitu 2 orang. Silakan yang masih kurang jelas ditanyakan. Oke, Tunggu Haji. Uji gas. Dia tanya mami gak dia. Harus udah Pak. Udah. Udah, kenapa boleh lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru yang bersifat kakak, abang, dan yang saya cintai. Dan yang paling saya hormati itu moderator kita, Bapak Muhammad Yani. Itu pertanyaan daripada PPPT dan itu Bu Irma, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pola pikir berkembang pada si anak. Menyengai nikah kita nyontek baru dulu karena pola pikir berkembang, pola pikir berdendam. Berarti itu jawabannya dendam, jawabannya ini berkembang dan kita harus melakukannya. Jadi pertanyaannya untuk si anak ini Bu Irma ya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pola pikir berkembang pada si anak untuk usia sekarang. Terima kasih Bu. Baik, saya akan menanggapi. Iya, Bu. Dijawab. Dengan cara kita terus memotivasi mereka. Jadi terus memberikan bimbingan yang bagus. Seperti saya bilang tadi, ketika si anak memberikan effort untuk kita 1, kita harus membalasnya dengan 5. Berarti ketika si anak mengerjakan tugas, kita harus lihat prosesnya dulu, bagaimana tugas yang kita berikan. Jangan nanti kita bilang ke si anak, "Nyo, kapeget, kan lagi long you." Jangan seperti itu, tetapi kita harus memberikan applause untuk mereka. Ketika dia udah buat, ya kerja kamu sudah luar biasa. Biarpun kadang kerjaan yang dikerjakan itu, tugas yang dikerjakan itu kurang tepat, tetapi kita tetap harus memberikan motivasi untuk mereka. Iya, kerja kamu sudah bagus, harus ditingkatkan lagi. Jadi seperti itu, terus memotivasi mereka dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka berkembang. Jangan kita vonis langsung vonis, ini salah, ini nggak bisa kayak gini. Apalagi untuk kadang ada pelajaran-pelajaran yang memang membutuhkan usaha ekstra, kayak seni. Seni itu usahanya ekstra menurut saya, karena ketika mereka mengerjakan praktek, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita kadang. Tetapi kita harus melihat effort mereka bagaimana, prosesnya bagaimana, proses yang dikerjakan si anak ini seperti apa. Jadi kita harus memberikan motivasi atau applause ke mereka yang lebih. Ketika si anak semangat 1, kita harus memberikan semangat 5 untuk mereka. Seperti itu Pak Rustami. Oke, terima kasih kepada Haji dan sudah ditanggapi oleh Bu Irma tentang langkah atau strategi untuk mengembangkan pikiran pola pikir. Pertanyaan yang kedua. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi dan pengamatan presentasi yang sudah dipaparkan, di sini kita bisa melihat bahwa intinya adalah kita jangan berfokus pada hasil, akan tetapi berfokus pada proses. Siswa takut gagal, siswa takut tidak jadi juara, siswa takut kalah. Kita harus fokus pada usaha. Coba dulu.
apa kira-kira kiat atau motivasi atau kalimat yang bisa membuat mereka tertantang untuk mencoba? Apa motivasi yang bisa membuat mereka tertantang untuk mencoba? Artinya kan di sini proses yang lebih penting bukan hasil. Satu lagi, kira-kira kalimat seperti apa yang bisa kita gunakan untuk kita memuji atau memberi respon proses yang mereka lakukan agar mereka tambah semangat seperti itu. Oke, terima kasih. Saya jawab. Untuk kata-kata motivasi yang harus kita berikan ke siswa itu, berarti kita bisa melihat situasi seperti apa dulu. Kalau di pelajaran matematika biasanya mereka karena sudah didoktrin dengan kata-kata sulit, makanya alah, hai peget, susah. Ataya memang kehanjur lombu. Jadi seperti kata-kata yang seperti itulah yang harus kita ubah. Kamu harus mencoba, terus belajar. Kalau kamu tidak bisa, saya akan bimbing kamu lebih dari kawan-kawan kamu supaya kamu bisa. Jangan langsung ada haji kepegak juga di Bangalak Rong. Jangan seperti itu. Itu membuat si anak akan lebih down. Jadi kita harus sering memotivasi mereka memang. Harus sering-sering memberikan kata-kata motivasi untuk si anak. Pulau mana anak tanyo biasa di memang yang ada si kainan pola pikir di tika menan roy ada nak video hang kedale. Kita sering bilang seperti itu. Seharusnya kita tidak boleh bilang seperti itu di depan si anak, karena memang harus banyak-banyak motivasi. Bahasa motivasi yang kita berikan, kamu bisa. Ketika dia udah mencoba, berarti kita hore kamu bisa. Atau dengan bahasa yang lain, jangan hore, itu seperti anak-anak. Bisa juga, oke, ini saya berikan 1 permen karena kamu sudah mencobanya. Jadi sering-sering kita memberikan hadiah, kata-kata yang bagus, kata-kata pujian. Jangan kita buat bahasa-bahasa yang seperti untuk mereka buat pola pikirnya lebih down lagi. Maksudnya bahasanya itu bahasa yang baik-baik. Kalau mereka udah, kita kasih soal 10 nih, mereka bisa ngerjakan 5 atau 8 kayak gitu. Jangan langsung kita bilang jangan jangan kayak gitu. Tapi kenapa ini nggak bisa? Udah kamu coba? Udah Bu, berarti kita harus mendampinginya dengan lebih baik lagi, biar mereka lebih semangat. Atau saya akan berikan nilai tambahan biar kamu terus mencoba. Bisa juga seperti itu. Pokoknya dengan bahasa yang lebih bagus lagi dari bahasa yang kita pakai sekarang. Jadi seperti itu saya rasa. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Bu, bisa? Masih ada yang mengajar? Ya mungkin sedikit tambahan. Kenapa pola pikir yang pertama disajikan? Kenapa bukan RBP ataupun kenapa bukan sistematis atau alasan ataupun undang-undang kenapa ini harus diganti? Secara teknis ataupun secara umum, pola pikir ini merupakan hal dasar yang diperlukan pada seorang guru. Ketika pola pikir kita belum berubah, kita akan susah mendiagnosa pola pikir orang lain. Jadi ketika pola pikir kita sendiri masih tetap belum berpindah kepada pola pikir berubah, maka kita akan susah untuk melihat yang mana pola pikir tetap, yang mana pola pikir berubah. Dan deep learning ataupun pembelajaran mendalam sebetulnya ini tidak ada perompakan yang secara besar-besaran atau perompakan kurikulum, bukan. Berarti deep learning ini ataupun pembelajaran mendalam ini lebih kepada suatu pendekatan. Jadi kalau kurikulumnya itu masih kurikulum merdeka, cuma pendekatannya saja memakai pembelajaran mendalam. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin saya rasa untuk pertanyaan sesi pertama itu sudah memadai. Nanti bisa sambil diskusi. Untuk selanjutnya sesi
Kedua, kita persilakan kepada Ibu Fauzia untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Mungkin saya di sini bukan orang bisa ya, tapi mau lah. Mungkin ilmunya mungkin lebih bapak ibu pelajari daripada saya nanti ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berhadir sini mengikuti acara diseminasi pembelajaran mendalam. Semoga pada ajang ini menjadi inspirasi kita yang terus berinovasi dan sehingga pembelajaran kita di dalam kelas menjadi konseptual dan bermakna dan bisa membekali siswa kita pada abad 21 ini. Ya ini penuh semangat ya. Ya semangat ya. Silakan Mas ya. Kita masuk aja terus speakingnya nanti ke materinya ya. Baik Bu. Nanti kalau dengar baik-baik jika ada kata-kata yang salah mungkin bisa kita Bapak Ibu tanyakan ke Pak Yani. Karena Pak Yani di sana di pelatihan itu sebagai fungsi kami. Oke, tolong bantu Pak Bu Rizky speakingnya ke depan. Tolong bantu sebentar, guys. Ya, baru jalan. Tolong Bapak Ibu bangun semua, kita melakukan speakingnya untuk semangat. Karena udah kena TikTok Rizky kayo. Oh. Macu jalur. Macu jalur ah? Sekarang kita masuk ke materi prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran, kerangka pembelajaran mendalam dan asesmen ya.
Oke, lanjut. Untuk kata pengantarnya, pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang menumbuhkan kesadaran diri, makna, dan kebahagiaan dalam belajar. Guru berperan menciptakan pengalaman belajar yang menggerakkan pikiran, hati, dan tindakan siswa. Belajar sejati terjadi ketika hati, pikiran terlibat secara utuh. Ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, mengembirakan. Oke, apa itu prinsip berkesadaran? Siswa sadar akan tujuan belajar, proses, dan dampaknya bagi diri dan lingkungannya. Ciri-cirinya, refleksi diri, fokus pada proses, dan empati. Contoh, refleksi, hari ini aku belajar apa ya? Jeda, hening sebelum belajar. Sebelum belajar mulai, kita harus membuat siswa itu fokus dulu. Itu yang pertama. Jangan masuk, kita hari ini belajar tentang, contohnya materi saya, kita hari ini belajar tentang struktur atom, jangan. Tapi kita buat kesadaran dulu mereka, kita buat rangsangannya dulu, kita beri mereka perhatian dulu. Apa yang kita belajar hari ini? Jangan langsung masuk ke materi. Kita beri rangsangan dulu. Rangsangannya, perhatiannya kita tanya dulu. Hari ini ada semangat nggak belajar? Udah makan apa belum? Kita beri semangatnya dulu. Nanti baru masuk ke selanjutnya. Kalau siswa datang ngantuk gimana? Sadar nggak orang tuh? Fokus nggak belajar ke selanjutnya? Enggak. Mereka tidak akan paham apa yang kita kasih. Itu selanjutnya. Yang kedua, baru bermakna. Apa itu bermakna? Pembelajaran menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata siswa, membantu siswa memahami mengapa mereka belajar sesuatu. Setelah kita memberi rangsangan, pemahaman, empati kepada mereka, baru kita memberi pemahaman apa yang kita belajar hari ini. Kita kaitkan pelajaran juga dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Karena mungkin kalau kita melibatkan dalam kehidupan nyata, itu akan lebih memahami siswa, lebih paham, akan cepat paham. Yang ketiga, menggembirakan. Suasana belajar yang menyenangkan dan penuh semangat. Kegembiraan menjadi sumber motivasi dan kreativitas belajar. Ciri-cirinya aman, interaktif, kolaboratif, dan apresiatif. Ini kita menciptakan suasana belajar yang aman. Kita menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi kita. Kita menggunakan ice breaking, memberi motivasi untuk mereka. Jadi untuk 3 prinsip pembelajaran yang harus kita buat itu berkesadaran. Kita sadarkan dulu, kita beri informasi, baru kita memberikan materi dan memberikan motivasi untuk mereka. Yang ketiga, pengalaman pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam membantu peserta didik tidak hanya tahu apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi melalui 3 tahap utama, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Siswa membangun pengetahuan yang utuh dan bermakna. Belajar bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi mengubah cara berpikir dan bertindak. Okay, next. Tahap yang pertama itu memahami. Siswa membangun pemahaman konseptual dan menyeluruh tentang topik belajar. Belajar tidak berhenti pada menghafal, tetapi mengkaitkan ide-ide dan menemukan makna. Ada nggak yang ibu lakukan? Mengkaitkan pelajaran kita dengan kehidupan nyata. Ada ya? Oke, ini bisa dalam bentuk diskusi konsep, baik MP dan tanya jawab mendalam. Tujuannya untuk membangun dasar berpikir kritis dan pemahaman berkelanjutan. Next.
Tahap yang kedua yaitu mengaplikasikan. Siswa menggunakan pemahaman yang telah diperoleh dalam konteks nyata. Belajar menjadi bermakna, etika, konsep diterapkan untuk memecahkan masalah. Ini setelah kita beri pemahaman, kita akan memberikan masalah ke mereka, yaitu masalah itu akan dipecahkan bersama-sama. Ini bisa dari contohnya dalam proyek berbasis masalah, eksperimen, kolaborasi, membuat produk sederhana. Di sini dia akan mengaplikasikan apa yang kita beri. Mereka pahami yang sebelumnya. Yang ketiga, tahap merefleksi. Ini siswa meninjau kembali pengalaman belajarnya. Apa yang dipelajari hari ini? Apa yang kita kasih tadi? Mereka akan merefleksi bagaimana prosesnya dan apa maknanya bagi diri sendiri. Refleksi membantu membangun kesadaran diri dan tanggung jawab mereka. Ada nggak ibu membuat refleksi di kelas? Ada ya? Menanyakan apa yang kita belajar hari ini, apa yang mereka dapatkan, bagaimana cara mendapatkan. Oke, selanjutnya. Next. Selanjutnya. Ini kerangka belajar pembelajaran mendalam. Oke, ini rumus pembelajaran mendalam ya, semuanya 8, 3, 3, 4 yang telah kita pelajari kemarin. Ini semuanya nanti masuk ke FPP. Yang pertama praktek pedagogik, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga pemanfaatan digital, yang keempat kemitraan pembelajaran. Oke. Tujuan kerangka pembelajaran yang kita pelajari yaitu meningkatkan kualitas praktek pedagogik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berdaya, mengoptimalkan kemampuan digital di teknologi digital, memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama dari kerangka pembelajaran yaitu praktek pedagogi. Fokusnya kualitas proses pembelajaran, mengajar dan belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa. Strategi aktifnya inquiri, diskusi, proyek, dan refleksi. Interaksi, asesmen, formatif, dan umpan balik. Selanjutnya guru sebagai fasilitator di sini dan sebagai pendamping. Tujuannya menguatkan peran guru dalam menumbuh siswa berpikir kritis dan reflektif. Oke, di sini praktek pedagogik ini kita menggunakan model pelajaran dan metode pelajaran sesuai dengan materi kita, yang membuat sesuai dengan karakter siswa kita yang ada di kelas. Next. Selanjutnya lingkungan pembelajaran, suasana dan ekosistem belajar yang mendukung pembelajaran mendalam, iklim kelas yang aman, inklusif dan suportif, desain ruang belajar yang fleksibel, budaya belajar kolaboratif, penanaman nilai dan karakter. Tujuannya menciptakan komunitas belajar yang saling menghargai dan berorientasi pada pertumbuhan. Ini lingkungan belajar dalam kelas, kita harus membuat kelas itu nyaman bagi mereka. Ya? Kalau nggak nyaman gimana kelasnya? Enak nggak kita belajar? Kita harus membuat kelas itu aman, kondusif dulu, baru kita memulai pembelajaran. Next. Untuk selanjutnya pemanfaatan digital, integrasi teknologi untuk memperkuat proses pembelajaran, penggunaan platform digital untuk kolaborasi dan refleksi, eksperimen dengan simulasi interaktif dan media digital, pemanfaatan AI dan asesmen untuk personalisasi belajar, literasi digital untuk guru dan siswa. Tujuannya memperluas akses dan memperkaya pengalaman belajar. Di sini kita harus menggunakan teknologi digital, ya, menggunakan AI. Sekarang itu ya banyak sekarang kan teknologi digital.
ada Gigi, apa lagi? ChatGPT itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya kemitraan pembelajaran. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dunia kerja dan masyarakat. Kolaborasi guru dengan orang tua, program berbasis komunikasi, kunjungan instruksi atau proyek sosial, penguatan jejaring profesional guru. Tujuannya menghubungkan pembelajaran dengan konteks nyata dan kehidupan sosial. Gimana nih? Kemitraan pembelajaran ini kita harus berkolaborasi dengan orang tua, bisa kepala, bisa teman sejawat. Ini yang terakhir, asesmen pembelajaran mendalam. Asesmen bukan hanya alat untuk menilai hasil, tetapi proses untuk memahami cara siswa belajar dan berkembang. Kalau kita ini gimana cara menilai asesmen? Gimana cara yang telah kita lakukan sehari-hari? Gimana cara menilai asesmen? Dengan memberikan soal ya. Asesmen ini bukan hanya kita melihat nilai mereka ya 100, 80 dan seterusnya, tapi yang kita lihat prosesnya mereka berkembang. Dalam ini makna asesmen pembelajaran mendalam. Yang pertama, menilai pemahamannya, keterampilannya, sikap secara autentik dan kontekstual. Yang kedua, mengukur kemampuan siswa dalam memahami, mengaplikasikan dan merefleksi pengetahuan. Yang terakhir, berfokus pada proses dan pertumbuhan, bukan dari hasil akhir. Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen formatif for learning, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Ini sering kita lakukan. Pertama, kita udah tanya, anak-anak pernah nggak mendengar tentang sel? Itu udah masuk ke formatif. Ada yang tahu perbedaannya nanti. Itu juga masuk ke asesmen formatif. Tujuannya memberi umpan balik untuk memperbaiki proses belajar. Contohnya bisa diobservasi, jurnal refleksi, kuis singkat, diskusi kelas. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu of learning, dilakukan pada akhir pembelajaran. Ini bisa di akhir materi atau di semester akhir atau semester ganjil. Tujuannya untuk mengukur pencapaian tujuan pelajaran. Contohnya bisa proyek akhir, presentasi dan portofolio. Yang ketiga, asesmen sebagai pembelajaran. Siswa terlibat aktif menilai dan merefleksi proses pembelajaran sendiri. Ini dampak asesmen pembelajaran mendalam: meningkatkan kesadaran belajar siswa, menguatkan motivasi dan rasa tanggung jawab, membantu siswa merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Yang terakhir, menciptakan budaya belajar efektif dan berkelanjutan. Oke, ini kesimpulannya. Kayaknya saya lebih banyak materinya ya. Oke, ini kesimpulannya. Pembelajaran yang efektif harus mengembangkan pada potensi setiap peserta didik secara utuh, baik pengetahuan, keterampilan maupun karakter, melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, pembelajaran mendalam menciptakan pemahaman yang tahan lama dan relevan, menjadikan siswa pembelajaran mandiri yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi. Yang ketiga, prinsip pengalaman dan kerangka pembelajaran mendalam saling melengkapi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mendalam, yang bermakna, konseptual, dan transformatif. Tujuannya bukan hanya menghasilkan siswa yang tahu,
tetapi yang mampu berpikir, berbuat dan berkarakter. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Fauziah yang sudah memaparkan materinya dengan lugas. Tapi saya yakin mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kami buka satu pertanyaan saja. Ada yang ingin bertanya? Oh, Bu Rizky. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu juga sudah memahami di lingkungan pembelajaran kita, di sekolah kita. Ada yang saya pertanyakan, apa yang harus kita lakukan dengan keadaan kita sekarang? Padahal mungkin kita sudah memotivasi anak-anak, sudah kasih pemahaman dan menciptakan suasana pembelajaran mungkin yang efektif, yang menyenangkan. Tapi dengan lingkungan sekarang, dengan anak-anak, keadaan kita sekarang, anak-anak masih seperti biasa, apalagi dengan laki-laki yang masih suka tidur, yang masih tidak mau membuat tugas. Apalagi dengan pembelajaran saya itu ada praktek. Mungkin udah berapa kali kita kasih kesempatan contoh membuat alat atau bahan untuk praktek, tapi masih juga tidak membawakan atau tidak membuat istilahnya. Terus kalau misalkan kita ini dengan BK juga, kita ada beberapa siswa juga kita udah kolaborasi dengan BK, tapi mereka juga masih seperti biasa. Apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari sana itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Coba saya jawab ya. Mungkin kita terus membimbing dan menanyakan. Kita menanyakan kepada mereka apa maunya mereka. Bagaimana cara belajar yang bisa membangun mereka. Kita terus memotivasi mereka. Kita bimbing, kita motivasi terus. Mungkin kalau pelajaran seni kayaknya semua mau ya kan? Iya, kayaknya semua mau. Karena kan pelajaran seni itu pelajaran yang menyenangkan. Kita tanya, kita dekati dulu. Kita dekati, kita memberi motivasi, kita bimbing mereka. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Kita tanyakan kepada mereka, kenapa setiap hari mereka tidur? Untuk mereka juga bekerja, kita tanyakan kepada mereka. Kita juga tanyakan kepada orang tuanya. Mungkin ada yang mendapatkan Pak Yani solusi lain. Baik, saya ingin menanggapi sedikit. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang banyak siswa laki-laki yang tidur di kelas ya. Betul seperti Bu Fau bilang, dengan cara melakukan pendekatan lebih dalam ke mereka, kita harus bertanya dulu ke mereka, semalam dia ngapain aja sampai bisa tertidur di kelas hari ini, pagi ini. Kita harus cross check di lapangan seperti apa kejadian mereka. Terus juga kita melakukan kolaborasi dengan orang tuanya di rumah, supaya orang tuanya bisa memantau di rumah siswanya ini tidak tidur terlambat. Jangan hanya kita saja yang membimbing di sekolah, tetapi orang tua di rumah tidak peduli. Makanya kita harus berkolaborasi. Pertama, kita harus berkolaborasi dengan wali kelas dan guru wali. Dilanjutkan berkolaborasi dengan guru BK. Ketika sudah kita berkolaborasi seperti itu, maka ranahnya selanjutnya yaitu dengan orang tuanya. Atau bisa ke kunjungan rumah dengan menelusuri apa kegiatan siswa kita saat malam hari sampai mereka tidur di pagi harinya. Jadi seperti itu. Nanti pemecahan masalahnya bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu aja yang ingin saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bu Fau dengan Bu
Bu Irma yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Rizky ya. Mungkin kalau kita bicara metode ataupun teknik bagaimana menyadarkan anak-anak itu perlu kolaborasi dan mungkin tidak dalam sekejap seperti membalikkan telapak tangan. Karena mengingat kalau mesin kalau sudah tahu di mana salah kita bisa memperbaikinya, tapi kalau manusia tetap perlu step by step dan langkah perlahan-lahan. Karena apabila sekaligus bisa jadi dia tidak menangkap maksud kita, bisa jadi dia menangkap maksud kita. Mungkin untuk pertanyaan sesi ini dibatasi dengan satu saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Pada saya sendiri dipersilakan. Oke, tanpa pendahuluan langsung. Nah, next. Oke, PM ataupun pembelajaran mendalam, perubahan atau karakteristiknya itu di sini ada 6. Yang pertama dinamis, fleksibel dan responsif, berpusat pada peserta didik, pelajar terpadu, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat, pengembangan keterampilan tingkat tinggi, pemanfaatan teknologi digital. Nah, intinya di PM itu 2. Yang pertama guru itu sebagai aktivator, yang kedua sebagai motivator. Yang pertama kita mengaktifkan yang belum aktif. Contohnya merubah PPT ke PBB, ke PPB, yaitu dari tetap menjadi berubah. Itu namanya aktivator. Sedangkan motivator, kita terus memotivasi siswa-siswa kita agar terus melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya, sehingga maksud atau 8 dimensi profil lulusan itu nantinya dapat tercapai di kemudian hari. Next. Oke. Nah, seperti sebelumnya, setiap pendekatan, setiap kurikulum itu mempunyai ciri khas di perencanaannya. Nah, perencanaannya di sini mungkin lebih kepada RPP ataupun modul ajar. Modul ajar yang ada. Nah, untuk simpelnya itu ada IDP-nya. Yang pertama identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan asesmen. Yang sudah diceritakan oleh Bu Irma dan Bu Fauzia, ini masuk ke dalam 4 kategori, dan ini 4-empatnya memang harus ada di RPP. Saya yakin Bapak Ibu untuk RPP sudah mendownloadnya di link yang tersebar di grup dan sudah mengedit namanya dengan nama sendiri. Tapi mungkin masih ada 1-2 yang mungkin pusing kenapa di modul atau di RPP kurikulum merdeka seperti ini, di pendekatan deep learning seperti ini. Nah, contoh baku dari pusat itu tidak ada. Jadi tidak ada yang berseliwer di internet itu merupakan hasil kreasi daripada kawan-kawan kita di luar untuk memudahkan kita atau memberikan gambaran. Dan itu tidak mutlak bahwa bentuknya seperti begitu. Tapi yang komponen yang harus ada di RPP itu adalah 4 komponen. Yang pertama itu identifikasi, mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Kalau di kurikulum merdeka mungkin ada 8 profil pelajar Pancasila. Kalau di sini mungkin cuma diubah menjadi 8 profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan yang secara konseptualnya itu sama. Dan RPP-nya terserah bentuknya bagaimana. Yang penting 4 komponen ini. Bagaimana kita membuat 4 komponen ini? Next. Ini untuk diidentifikasi, di idenya, yaitu mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Nah,
dimensi lulusan itu ada 4 dan ada 5, ada 8. Itu tidak harus 8-8-nya kita includekan di RPP setiap pertemuan. Karena kenapa? Karena kita tidak akan bekerja dengan 8 itu, karena itu hasil proses akhir dari materi tersebut nanti untuk 8 dimensi profil lulusan. Jadi silakan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Akan masuk kemana dia untuk profil dimensi profil lulusan. Oke, untuk mengidentifikasi mungkin bisa dibuat seperti ini: analisis pengetahuan, observasi dan refleksi, inventaris gaya belajar dan minat, analisis keterampilan berpikir tinggi, tingkat tinggi, konteks sosial emosional. Mungkin nanti bisa dibaca-baca. Ini cuma sekilas pengantar untuk RPP. Oke, untuk RPP, untuk mata pelajarannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu untuk materinya masing-masing. Untuk materinya masing-masing, materi tersebut cocoknya bagaimana yang akan diajarkan, strategi apa yang bisa diterapkan, dan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan nantinya. Oke, next. Oke. 8 dimensi profil lulusan. Inilah yang disebut yang harus ada di dalam RPP. Target kita setiap pertemuan yang nanti outputnya mengarah ke sini. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas. Nah, secara keseluruhan pembelajaran mendalam itu bentuknya seperti ini. Inti dari PM itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Habis itu ada pengalaman belajar, ada kerangka pembelajaran, dan yang keempat ada kreativitas. Oke, next. Ini desainnya. Desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, praktis pedagogis, kementerian pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, tujuan pembelajaran di mana kita ambil? Tujuan pembelajaran kita mengambilnya dari CP pelajaran masing-masing yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan itu tertuang dalam surat keputusan menteri. Oke. Nah, perbedaan yang lain antara PM dengan kurikulum yang lain yaitu penggunaan taksonomi. Taksonomi di kurikulum sebelumnya kita menggunakan taksonomi Bloom, sedangkan sekarang itu menggunakan The Solo taksonomi yang digagas oleh Giles pada tahun 1985. Solo singkatan dari Structure of Observed Learning Outcome. Jadi inilah yang akan kita pakai nantinya di di RPP kita atau di modul ajar kita. Dan kebetulan karena ini bahasa Inggris, bukan saya guru bahasa Inggris, tapi kebetulan memang bahasa Inggris. Nah, kalau di taksonomi Bloom itu dibagi menjadi tahapan sekitar level 6 ya. C5 sampai 6. Kalau di sini itu dibagi 5. Yaitu pre-struktural, unstruktural, multi-struktural, relational, extended, abstract. Oke, next. Nah, ini kata-kata yang bisa digunakan di dalam menjabarkan tujuan pembelajarannya nanti ya. Jadi ada menghafal, mengidentifikasi, itu masuk ke dalam unistruktural, multistruktural, relasional, abstrak, meluas. Nah, di pembelajaran mendalam itu siswa diarahkan untuk bisa berpikir tingkat high thinking, itu berpikir lebih tinggi. Karena hasil survei PISA tahun 2022 itu hanya 1% dari 1% yang bisa menjawab soal how, sedangkan selebihnya hanya soal dot 99%. Makanya lahirlah PM. Oke, next. Oke, ini perbedaan antara taksonomi Bloom dan taksonomi Solo.
Kalau di taksonomi Bloom ada menciptakan, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, mengingat. Sedangkan taksonomi itu berpikiran abstrak yang mendalam, relasional, multistruktural, unistruktural, prastruktural. Dan itu diinkludkan dengan pengalaman belajar. Oke, next. Udah, desain pembelajaran. Ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ibu Fauzia. Oke, ini keseluruhan yang sudah memang dipaparkan bahwa ini inti dari pembelajaran mendalam. Ada 8 dimensi profil, habis itu prinsip pembelajaran itu ada 3, pengalaman belajar ada 3, kerangka pembelajaran ada 4. Sekarang kita lihat perbedaan antara RPP bisa Bapak Ibu tunjukkan yang mana RPP Kurikulum Merdeka dan yang mana PM? Apakah sebelah kanan, sebelah kiri saya PM, sebelah kiri kanan saya Andip? Rona? Berarti yang kanan saya Merdeka. Oke, berarti karena sudah paham berarti oke. Alhamdulillah mungkin Dani. Jadi perbedaannya itu seperti kata saya tadi, yaitu di kurikulum di pendekatan PM itu ide pena. Kita memakai ide pena. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu langsung CP kita masukkan. Sedangkan di sini identifikasi dulu yang terinclude di situ karakteristik mata pelajaran. Kalau di situ kebetulan kemarin bahasa Inggris, maka pelajaran saya yang diambil itu mata pelajaran bahasa Inggris memiliki komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan dan visual. Dan ini tidak ada di CP. Jadi ini tidak ada di CP, yang di bawahnya itu baru CP. Oke, itu CP. Di CP ada di S-Country. Terus oke, ini menentukan dimensi profil 8 dimensi profil lulusan. Nah, habis itu ada desain pembelajaran. Kenapa di situ ada ayat Al-Quran? Kemarin yang berhubungan dengan materi aja. Kemarin saat pelatihan, kebetulan contohnya ada yang memasukkan ayat Al-Quran, habis itu termasuk ke dalam kurikulum Aceh kalau nggak salah. Makanya dimasukkanlah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan materi. Dan itu sifatnya tidak wajib. Jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di desain pembelajaran, disinilah tujuan pembelajarannya ditulis, tujuan pembelajarannya diturunkan dari capaian pembelajaran. Oke, diturunkan ini. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajarannya di komponen inti. Oke, sebelah kiri PM. Ya. Setelah tujuan, habis itu baru ada 4 yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fauzia, yaitu kerangka pembelajaran. Di praktik pedagogi kita memasukkan metode, strategi ataupun langkah-langkah nanti ataupun model pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas.
boleh PBL, PJBL, Discovery Learning, itu kembali kepada masing-masing dengan materi yang disesuaikan. Setelah itu kemitraan. Nah, kemitraan ini itu boleh dari luar sekolah, boleh di dalam sekolah. Jadi tidak mesti kemitraan itu yang ada di dalam sekolah. Disesuaikan dengan materi ajar yang akan diajarkan. Kalau di sini lingkungan sekolah, kemitraannya itu guru, semua peserta didik, teman sejawat, perpustakaan sekolah. Sedangkan lingkungan luarnya itu keluarga untuk diskusi tentang kebiasaan sehat anak. Habis itu komunitas lokal. Mungkin pelajaran-pelajaran biologi, fisika, mungkin itu bisa dihadirkan narasumber yang ahli seperti tentang proses perkembangbiakan, misalnya kata atau apa. Mungkin itu bisa. Habis itu ada lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini nantinya situasi atau lingkungan atau kondisi bagaimana kita akan mengajarkan materi tersebut. Jadi apakah di dalam ruangan, di luar, atau secara online. Pemanfaatan digital sekarang karena memang mau tidak mau kita memang harus bisa digital, sedikit banyaknya memang harus, dan anak-anak pun sudah tahu tentang dengan AI. Jadi cuman bagaimana kita menyikapinya dan memasukkannya sebagai strategi pembelajaran kita. Oke, next. Oke, di pengalaman belajar dan prinsip belajar. Nah, disinilah yang harus dimasukkan yang 3 tadi: berkesedaran, mengembirakan, dan bermakna. Jadi di kegiatan awal dan kegiatan inti ini dimasukkan. Habis itu ada yang berkesadaran, memahami dan memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Nah, di PN itu sangat dituntut untuk merefleksikan setiap pembelajaran yang sudah dilakukan, dan di dalam mengaplikasikan materi yang kita ajarkan itu mengintegrasikan dengan kehidupan nyata kita. Jadi kita bukan hanya mengejar materi, tapi materi yang kita ajarkan ini bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata. Oke, next. Oke, terakhir refleksi, penutup, dan tindak lanjut. Dan terakhir itu asesmen. Nah, di asesmen kalau di sini ada 3. Yang pertama asesmen proses, asesmen akhir, dan asesmen sumatif. Kalau sumatif itu akhir, kalau asesmen proses itu dari pertama, dari pendahuluan ataupun kalau dulu itu namanya asesmen diagnostik. Habis itu asesmen akhir itu di akhir setiap pertemuan yang akan diajarkan, pertemuan tentang materi yang diajarkan, maka ada asesmen akhir. Oke, mungkin itu sekilas tentang EPP pembelajaran mendalam. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada silakan, kita lebih banyak diskusi. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup terus. Oke, mungkin itulah pemaparan kami sekilas tentang pembelajaran mendalam yang sudah kami dapatkan selama 5 hari, yang tentunya memang di pelatihan banyak dituntut untuk belajar mandiri, sedangkan di sana lebih kepada prakteknya. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada salah kata, silap kata dalam penyampaian. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami. Kami di sini juga belajar, tidak karena semata-mata kan itu sudah terlalu bisa bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu pada hari ini, tidak. Tapi kami lebih kepada berbagi
materi yang sudah kami dapatkan selama 5 hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.